شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa ziyanata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yanzuru illa asamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah yang kata-kata yang senantiasa kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan inayahnya, alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada manusia yang bisa menghitungnya, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan pesuruh Allah, malaikat juga adalah tidak bisa menghitungnya karena begitu besar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan, kita panjatkan, kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikut-pengikutnya yang setia setiap saat melanjutkan risalah-risalah yang dibawakan oleh beliau, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah episode di sebuah perkantoran, berkumpullah anak-anak muda. Dari perkumpulan anak-anak muda itu, anak muda melihat ada satu orang anak muda yang berpenampilan tidak biasanya, lain dari yang lain. Dia memakai jas, di dalamnya memakai baju putih, memakai dasi, memakai peci, dan juga memakai sepatu pantofel. Teman-temannya yang sesama milenial mendatangi teman yang berpenampilan berbeda dengan teman-teman atau rekan-rekannya yang lainnya. Bro, tumben loh berpenampilan berbeda dari yang lainnya. Ada apa nih? Kata anak muda yang berpenampilan lain dari yang lain, dia bilang katanya, ini bro, anak muda yang memiliki kepribadian. Apa yang disampaikan oleh anak muda yang berbeda dengan teman-teman yang lain? Ini bro, anak muda yang berkepribadian. Begitu bangganya dia menyatakan bahwa saya memiliki kepribadian. Memakai jas, memakai dasi, memakai sepatu. Apakah kita tidak memiliki kepribadian?
kita sebagai orang Islam bahkan wajib memiliki kepribadian yang dinamakan adalah kepribadian Islam atau syakhsiyatul Islamiyah. Tapi bagaimana caranya kita memiliki kepribadian Islamiyah? Ada 8 langkah supaya kita memiliki kepribadian Islamiyah. Yang tadi, anak muda juga memiliki kepribadian sebagai seorang pegawai. Dan kita sebagai orang Islam juga harus memiliki yang disebut adalah kepribadian Islam. Langkah yang pertama adalah tentunya karena kita memiliki Allah, karena yang menentukan semuanya Allah, maka itu kita harus mempunyai ikatan yang disebut adalah akidah Islamiyah. Yang jadi sebuah pertanyaan, apa yang harus kita ikat supaya kita memiliki kepribadian? Mohon maaf, kalau kita bertanya kepada seekor ayam atau kita melihat ayam, biar ayam itu tidak akan lari kemana-mana, apa yang harus diikatnya? Tentu kakinya. Dan bagaimana seorang sapi kalau dia harus menuruti tuannya, apa yang harus diikat? Tentunya adalah hidungnya. Dan bagaimana seekor kambing biar dia mengikuti tuannya, pasti yang akan diikat adalah lehernya. Jadi setiap makhluk hidup pasti berbeda-beda dalam cara mengikat dirinya untuk mengikuti tuannya. Dan manusia apa yang harus diikatnya? Tentunya adalah al-qalbu, hati. Dalam sebuah hadis yang tadi saya bacakan, innallaha la yanzuru illa asamikum wala li azwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dan dalam sebuah ayat Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 88-89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Kata Allah dalam firman-Nya, nanti kita di hari akhir, harta kita, anak-anak kita semua tidak berguna. Yang berguna yang pertama kali yang Allah lihat adalah illa man atallahi biqalbin salim. Orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Dan dalam sebuah hadis yang tadi adalah innallaha yanzuru, Allah tidak melihat diri kita, penampilan kita. Yang Allah lihat pertama adalah hati-hati kita. Yang kedua tentunya adalah pasti hati itu harus tersibgoh dengan nilai-nilai Allah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgoh wa nahnu lahu abidun. Sibgoh warna apalagi yang harus kita miliki, yaitu warna Allah. Yang pertama, yang ketiga adalah itikad kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Iqrarun bil lisan wa tasdiqul bil qalbi wa amalun bil arkan. Tidak ada yang memiliki semuanya adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya, yang keempat adalah kita harus memiliki selera. Langkah yang keempat, dalam kita menuju memiliki sebuah kepribadian, kita harus memiliki selera dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, umat Islam, apabila tidak dia memiliki selera untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu adalah marid, sakit. Pak RW kita senang sekali dengan sate yang luar biasa. Tapi waktu sakit kita siapkan sate itu adalah sebaskom. Apakah akan dimakan oleh Pak RW? Tidak akan dimakan oleh Pak RW, meskipun dia adalah kesukaannya adalah sate. Berarti Pak RW kalau lagi sakit tidak akan makan sate, meskipun dia adalah hobinya makan sate. Berarti orang yang selera adalah dia kalau disuruh untuk ibadah, dia semangat untuk melakukan ibadah. Kalau dia tidak selera, tidak melakukan sebuah ibadah, berarti dia kondisinya adalah dalam kondisi sakit. Yang ketiga, yang kelima adalah langkah kita adalah fikrah. Pemikiran kita adalah pemikiran-pemikiran Islam.
Apa yang harus kita lakukan pemikiran Islam, itu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang harus kita pilih. Yang keenam adalah asimat wasuluk. Tentunya adalah harus kita rubah penampilan kita. Tidak mungkin seorang Islam adalah berpenampilan adalah pakai gelang, pakai anting, pakai rambut yang acak-acakan, gak mungkin. Dan suluk kita adalah, tingkah laku kita adalah, kita harus hormat kepada orang tua, siapapun itu orang tua. Dan kita harus kasih sayang kepada anak-anak, siapapun anak itu. Yang ketujuh adalah al-azmu. Semua tidak mungkin kita bisa lakukan adalah kalau tidak ada tekad yang kuat dalam diri kita. Kitalah yang merubah semuanya itu. Kalau kita tidak mau merubahnya, berarti kita akan terlindas dengan zaman. Kita akan terlindas dengan Islam ini. Maksudnya adalah kita sendiri yang ingin melibaskan diri kita. Yang terakhir akan terwujud, yaitu syakhsiatul Islamiyah. Jadilah kita menjadi seorang pribadi, yaitu pribadi yang kepribadian Islamiyah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Insyaallah, mudah-mudahan kita akan menginjak nanti memiliki yang disebut adalah saksiyah daiyah. Insyaallah mudah-mudahan kita memiliki syarat-syarat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.